Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan. Kita mau angkat pujian berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jemaat GPPI Sejahtera Bandung. 11 April kita masuki di tahun 2021 ini, setahun lebih ya saudara. Kita mengalami pandemi, tapi syukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk kita bisa tetap menikmati kemurahan Tuhan, menikmati hidup ini. Dan kita akan sama-sama juga sebentar mendengar firman Tuhan. Itu berkat dari Tuhan. Kita berdoa menyiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Engkau yang akan mengurapi kami semua, untuk menguduskan kami semua, supaya kami boleh berlayak di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan pengertian buat kami, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, kita mau belajar satu tema firman Tuhan, yaitu kasih dalam perbuatan kecil. Apa itu kasih dalam perbuatan kecil? Kasih dalam perbuatan kecil yaitu kemurahan. Jadi kemurahan adalah kasih dalam perbuatan kecil.
Seperti yang dikatakan oleh Beth Robertson, ya. Ketika saya memikirkan orang-orang mengagumkan yang saya kenal, hal mengejutkan yang saya dapati adalah bahwa ya, kualitas utama yang membentuk mereka yang tadi dikagumi ya, oleh Beth Robertson ini adalah kemurahan mereka. Ya, itulah kualitas utama dari seseorang yang bisa dikagumi oleh orang lain, yaitu kemurahan. Dan kemurahan ini merupakan kasih dalam perbuatan kecil. Jangan main-main dengan perbuatan kecil, karena Mother Teresa di dalam kehidupannya dia sudah mengerti ya, bahwa sesuatu ya, atau segala sesuatu yang kecil ya, bila dikerjakan dengan kasih yang besar, itu akan merubah dunia. Dan dia sudah buktikan itu. Siapakah Mother Teresa? Mother Teresa atau dikatakan Bunda Teresa, disebut Santa Teresa dari Kalkuta. Ya, dia lahir di uskup kerajaan Ottoman dengan nama Agnes Gonta. Gonza Bojak Hiu pada tanggal 26 Agustus 1910. Dia adalah biarawati Katolik Roma keturunan Albania, tapi berkewarganegaraan India. Dia meninggal di Kalkuta, India pada tanggal 5 September 1997 pada usia 87 tahun. Satu usia yang cukup panjang. Dia mendirikan misionaris cinta kasih di Kalkuta, India pada tahun 1950. Jadi selama lebih dari 47 tahun dia melayani orang miskin. Jadi sebelum dia mendirikan misionaris ini, dia sudah melayani. Ya, dia sudah melayani orang-orang miskin. Ya, kemudian orang-orang yang sakit, yang sakitnya itu ya luar biasa sakit. Ya, yang orang banyak menjauhi. Ya, kemudian dia juga memelihara yatim piatu, ya, dan orang-orang yang sekarat sebagai penghormatan terhadap dia. Pada saat kematiannya, begitu banyak orang menghadiri kematiannya. Dan sampai sekarang, apa yang dilakukan Mother Teresa bisa menginspirasi orang, ya, mengubah orang-orang memiliki satu keinginan untuk bisa berbuat seperti Mother Teresa lakukan, ya. Dan dia diberi gelar Beata atau Blessed dalam bahasa Inggris oleh Paus Yohanes Paulus II. Saudara, ya, kemurahan dalam bahasa Inggrisnya adalah kindness atau Christotes dalam bahasa Yunani, atau benignitas dalam bahasa Latin, yang artinya perbuatan baik yang nyata, kelembutan dalam berlaku terhadap sesama, dan bersikap penuh rahmat. Ya, itu kita lihat di dalam kehidupan Tuhan kita, Allah kita yang memiliki kasih yang penuh dengan kemurahan terhadap manusia. Dikatakan di dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih berdosa. Dan Tuhan meminta kita juga melakukan hal itu. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Di dalam Lukas 6 ayat 35 hal ini dikatakan. Demikian juga ampunilah dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Kolose 3 ayat 13 secara lengkap juga dikatakan sabar terhadap orang lain, ya. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan, mengampuni, ya. Jadi ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, seperti yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita.
Kita patut bersyukur kepada Tuhan, ya, karena kemurahan adalah satu tindakan nyata yang sudah Tuhan lakukan juga di dalam kehidupan kita semua yang menerima anugerah kemurahan. Ya, kemurahan adalah satu tindakan nyata sebagai respon atas anugerah keselamatan dari Tuhan kita. Ya, dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan juga mau kita melakukan tindakan nyata. Dengan apa? Dengan bertindak ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus. Ya, tadi kemurahan adalah Kristos. Ini Kristos dalam bahasa Yunaninya. Kristus itu, ya, hanya beda satu huruf. I dan E. Dia adalah kemurahan buat kita. Dan kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Saudara, Efesus 4 ayat 32 katakan, ya, biarlah kita ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, ya, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, biarlah kita mau melakukan apa yang Tuhan pinta dalam kehidupan kita. Ya, karena kemurahan adalah kesediaan untuk menerima, memaafkan, dan memulai dengan sebuah relasi yang baru. Ada hubungan yang baru. Ya, tanpa dibayangi dendam, sakit hati, atau luka batin. Ya, selalu ada unsur pengampunan serta secara tulus untuk kepentingan bersama. Ya, berarti membebaskan seorang dari kursi pengadilan dan meletakkannya pada kursi belas kasihan. Seharusnya kita dihukum, seharusnya kita masuk ke dalam penghakiman dan dihukum mati. Ya, tetapi karena kemurahan Tuhan, Tuhan menempatkan kita, mengalihkan kita, memindahkan kita dari kursi pengadilan dan meletakkan kita pada kursi belas kasihan. Dan itu Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, ya, supaya kita bisa meletakkan seseorang yang membenci kita, kita memberikan kemurahan kepadanya, memindahkan dia dari kursi pengadilan dan meletakkan pada kursi belas kasihan. Ya, kemurahan Allah ditunjukkan dan diinkarnasikan dalam Yesus Kristus atau Kristus tadi. Ya, dan kemurahan itu juga dinyatakan di dalam diri kita sebagai pengikut Kristus. Patut bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan merupakan buah roh. Ya, dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22. Itu kemurahan itu adalah kasih, ya, yang murah hati. Ya, itu adalah buah roh. Buah roh adalah kasih, buah roh adalah kemurahan, dan ini merupakan, ya, satu hal yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita yang percaya kepadanya. Jadi kemurahan adalah mutlak dimiliki oleh orang-orang percaya. Karena orang yang percaya, dia akan berbuah, yaitu buah roh, sebagai ciri bahwa dia adalah milik Kristus. Orang percaya harus berbuah dalam kehidupannya sebagai satu ciri bahwa dia adalah milik Kristus. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Buah roh adalah karakter Kristus. Ya, dia yang, buah roh inilah yang menuntun kehidupan kita orang-orang percaya menjadi hidupnya seperti Kristus. Ya, dikatakan dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. 1 Yohanes 4 ayat 8 katakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jangan mengaku bahwa kita adalah milik Kristus kalau kita tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kita tidak mengasihi berarti kita tidak mengenal Allah. Boro-boro jadi milik Kristus, saudara. Dan kasih itu adalah murah hati. 1 Korintus 13 ayat 4. Ketika kita mengasihi berarti kita bermurah hati. Ya, saudara, di dalam
2 Korintus 6, saudara, dikatakan ayat 3. Ya, dalam hal ya apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Coba lihat secara lengkap. Dikatakan, saudara, dalam segala hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung ya, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ayat 4 katakan sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dan dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera dan dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripayah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Tetapi itu semua dilakukan dalam kemurnian hati. Di ayat 6. Pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Kita bisa ya bertahan di dalam penderitaan dan tetap melayani Dia dalam situasi apapun, sesulit apapun yang kita hadapi. Kalau kita memiliki kemurahan hati, kalau kita memiliki kemurnian hati, yaitu kasih yang tidak munafik, dan Roh Kudus ya, yang akan memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa melakukan itu. Ingat saudaraku, bahwa murah hati adalah karunia yang dibutuhkan dan bisa dipraktekkan dimanapun. Dan ini sudah diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Miskin kebaikan Kristiani bukanlah hal sepele. Betapa sering orang-orang merasa muak dan kecewa dengan kekristenan yang hanya ya dilihat ya, dan bisa dilihat itu karena kelakuan atau kata-kata kasar yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Hal ini juga dialami oleh seorang tokoh besar, yaitu Mahatma Gandhi, ketika dia masuk ke dalam gereja, karena dia begitu terpesona, kagum akan Yesus Kristus. Ya, tapi dia tidak melihat pengikut Kristus. Menunjukkan bahwa hidupnya adalah Kristus di dalamnya. Ya, dia merasa sama saja karena terlihat perbedaan-perbedaan. Ada kasta-kasta di mana agama ya atau orang India menganut kasta. Ya. Dan ini membuat Mahatma Gandhi tidak ingin masuk menjadi Kristen. Ya, dia mengagumi Yesus, tetapi dia tidak ingin bergabung dengan orang-orang Kristen. Dan satu hal yang sangat disayangkan, seorang tokoh besar, ya, dia meninggalkan atau dia tidak mau bergabung dengan orang-orang Kristen yang tidak menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, yang seharusnya. Dia, orang-orang Kristen ini seharusnya hidup seperti Kristus. Kemurahan hati, kelemah lembutan, dan kasih kepada sesama yang ditunjukkan di dalam kehidupan sehari-hari itu akan memperkaya jiwa. Dan ini dikuatkan oleh Dr. William B.D. Migret, bahwa 90% dari masalah kejiwaan itu bisa dicegah, disembuhkan secara sederhana hanya dengan kemurahan, saudara. Kenapa? Karena kemurahan adalah suatu keinginan aktif, yaitu suatu kecenderungan batin yang diciptakan oleh Roh Kudus untuk mengenali, untuk peka, dan memenuhi kebutuhan atau kebahagiaan orang lain, baik secara emosi maupun rohani, berdasarkan kasih, sehingga orang yang berkemurahan itu akan tumbuh dalam kasih. Kemurahan adalah sadar, adalah mengerti perasaan orang lain, dan mampu mengadaptasikannya dalam sikap, perkataan, dan tingkah laku. Karena tadi dikatakan kemurahan adalah satu tindakan nyata, satu perbuatan nyata, saudara. Dan ini terlihat ya, bahwa kemurahan di dalam diri manusia adalah kebaikan yang bersifat simpatik, bahkan empatik. Ya, kalau Plummer mengatakan kebaikan yang bersifat
simpatik atau kelembutan perasaan yang melegakan orang dan mengurangi rasa sakit karena mengampuni. Saudara, Tuhan ingin kita mengampuni karena kemurahan adalah berarti mengampuni. Ya. Yang kedua, kemurahan juga berarti tak berdiam diri saat melihat orang yang membutuhkan. Ya. Amsal 28 ayat 27 katakan, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Tapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Ya, di dalam ayat 19 dari Ulangan pasal 24 ayat 20, kemudian juga ayat 21 dikatakan, ya, kalau kita menuai di ladang, ya, lalu terlupa seberkas, ya, di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian, ya. Nanti kita lihat bagian siapa. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Ayat 20, apabila engkau memetik hasil pohon jaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya. Sekali lagi, itulah bagian. Ya, bagian siapa? Kita lihat nanti. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan. Sekali lagi, karena itu adalah bagian. Bagian siapa? Itu adalah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Tuhan sangat memperhatikan orang asing, anak yatim dan janda. Ya, dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Roma 12 ayat 13. Dan inilah merupakan apa yang dikatakan hospitality. Keramah tamahan, kesediaan memberikan tumpangan atau menerima tamu. Dan ini juga dikatakan sebagai philoxenos, yang secara harfiah berarti mengasihi orang asing. Saudara, Ibrani 13 ayat 2 katakan, ya, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46, bahwa orang yang melakukan sesuatu kepada orang yang lemah itu berarti dia melakukan pelayanan terhadap dia. Dia melakukan atau dia melayani dia. Ya saudara, oleh sebab itu janganlah kau tindas atau kau tekan orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Ya, Tuhan sangat memperhatikan orang asing. Dan dia mengatur bagaimana sikap orang-orang Israel terhadap orang asing. Dan itu mengingatkan mereka bahwa mereka dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Dan Tuhan memerintahkan melakukan, ya, kebaikan buat orang-orang asing. Saudara, sekalipun ayahku, ya, dikatakan, dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mazmur 27 ayat 10. Ya, ini berbicara tentang seorang yatim piatu. Dan Tuhan memperhatikan itu. Karena dia adalah bapa bagi anak-anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di dalam kediamannya yang kudus. Mazmur 68 ayat 5. Saudara, janda yang dimaksud diatur di dalam 1 Timotius 5 ayat 3 sampai 16. Yaitu janda yang hidupnya sudah sebatang kara, tidak mempunyai anak atau cucu, tidak berharta, usianya minimal 60 tahun. Jadi sudah tidak produktif untuk bekerja. Dan sekali saja dia bersuami, tidak lagi kawin lagi, saudara. Dan yang paling penting juga syaratnya, bahwa dia memiliki perbuatan baik yang bisa dilihat oleh orang lain. Contohnya apa? Mengasuh anak, memberi tumpangan, berbuat baik pada sesama. Ya, kenapa? Ya, Tuhan katakan ayat 11 bahwa tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Ayat 14-nya katakan, karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi.
Karena janda-janda yang muda itu masih bisa kawin lagi, ya, beroleh anak, kemudian memimpin rumah tangganya. Dan Paulus katakan kepada umat di Tesalonika, ya, 2 Tesalonika 3 ayat 10, katakan, peringatan ini adalah kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ada satu kisah, saudara. Ada satu kisah, ya, di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8, ya, di mana ada satu perempuan kaya yang selalu memberi makan Elisa ketika dia ke Sunem. Ya, saudara, dia adalah seorang perempuan yang mampu untuk melakukan kebaikan atau kemurahan kepada hamba Tuhan, tetapi dia tetap meminta izin suaminya. Dia perempuan yang baik. Ya, dia berkata kepada suaminya supaya dia diizinkan untuk membuat sebuah kamar, ya, yang lengkap. Ada tempat tidurnya, ada sebuah meja, ada sebuah kursi, ada sebuah kandil. Ya, di mana ketika Elisa datang, maka dia boleh masuk ke sana dan diberi atau dipelihara oleh perempuan itu. Saudara, dia juga tidaklah menipu. Jadi dia berbuat hal itu semuanya dengan ketulusan sebagai tubuh Kristus. Ya, Elisa berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Ya, adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Ya, 2 Raja-Raja 4 ayat 13. Jadi dia tulus melakukan sesuatu atau membantu Elisa, memelihara Elisa, memberi tumpangan kepada Elisa, bahkan diberikan satu tempat yang baik. Itu adalah kemampuan dia. Namun seringkali orang bilang, ya, dia mampu. Ya, bagaimana kalau keadaan kita juga pas-pasan tidak mampu? Kemurahan hati merupakan sikap hati yang rela memberi dengan sukacita tanpa peduli atau tidak tergantung dari berapa jumlah harta yang dimiliki atau kondisi saat ini. Di dalam kisah Elia dengan janda Sarfat, ya, ada seorang perempuan dan perempuan ini adalah janda hidup dengan seorang anak. Ya, dia tidak memiliki apa-apa lagi, dan saat dia kedatangan Elia minta supaya dibuatkan roti, tetapi perempuan ini menjawab di dalam ayat 12, ya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, ya, 1 Raja-Raja 17. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu, setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi ini adalah harta satu-satunya untuk mempertahankan kehidupannya. Tetapi Elisa atau Elia, ya, dia bilang, lakukanlah. Ya, ayat 15 ini, bukan ayat 13. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuannya itu mendapatkan makanan beberapa waktu lamanya. Ini adalah memberi lebih banyak, memberi dari kekurangan, seperti yang Tuhan kisahkan, yang Tuhan katakan dalam satu peristiwa di dalam Lukas 21 ayat 3 dan 4. Di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Ayat 4, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ini Tuhan mengomentari seseorang ketika, atau orang-orang yang memberikan persembahan, ketika orang-orang banyak memberikan persembahan dengan begitu melimpahnya, dan ada seorang janda miskin yang memberikan beberapa keping, ya, uang, dan Tuhan katakan janda ini yang memberikan lebih banyak dari semua itu, karena
Dia memberi dari kekurangannya. Orang lain memberi dari kelimpahannya. Dan yang dia berikan adalah seluruh nafkahnya. Seperti yang janda tadi di Sarfat, saudara ya. Tuhan Yesus adalah teladan kemurahan. Kita lihat dia menghabiskan waktunya berpindah dari satu kota ke kota lain, dari desa lain, kampung ke kampung lain untuk berjalan di antara orang-orang, menunjukkan kemurahannya dan membawa dimensi baru pada kehidupan mereka. Setiap orang yang ditemuinya akhirnya memiliki hidup baru, hidup yang berubah dari asalnya. Dia menemui seorang laki-laki di pinggir kolam yang sudah 38 tahun berbaring di kolam dan menyembuhkannya. Dan akhirnya dia bisa berubah hidupnya. Yohanes 5 ayat 1-9 berbicara hal ini. Kemudian dia juga berbicara dengan lembut kepada seorang wanita di tepi sebuah sumur Yakub yang sedang haus. Akan kasih karena dikucilkan orang-orang akibat perbuatannya yang mengumbar nafsu belaka. 5 orang laki-laki sudah hidup dengan dia, sehingga dia dikucilkan oleh orang lain. Dia harus mengambil air di tengah teriknya matahari. Dan saat itu Tuhan Yesus berbicara dengan lembut kepada dia. Dia tidak menyalahkan, Tuhan Yesus tidak menyalahkan kehidupannya, tidak membenci dia. Tetapi Tuhan Yesus menyadarkan betapa hidupnya itu tidak baik. Dan dia sadar dan akhirnya menjadi penginjil pertama dengan memanggil orang-orang, mengajak orang-orang yang membenci dia, menjauhi dia untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dengan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus Mesias. Dia bisa mengetahui kehidupan orang lain. Kemudian Tuhan Yesus juga tidak menghalangi seorang wanita pendosa di rumah Simon orang Farisi yang mengurapi kakinya dengan minyak yang mahal sebagai tanda hormat dan ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yesus atas pengampunan yang diterimanya, serta mengizinkannya. Tuhan Yesus mengizinkan dia untuk melakukan apa yang dianggap tidak pantas oleh ahli Taurat pada zaman itu, yang selalu ingin menunjukkan kesucian mereka dengan memandang dosa wanita itu. Lukas 7 ayat 36-19 berbicara hal ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang dan mengubah kehidupan orang-orang hanya dengan sentuhan-sentuhan kecil. Dia mau mendengarkan orang, dia mau menghargai orang, tidak menghakimi orang. Inilah yang mengubah hidup seseorang, dan kemurahannya itu terlihat dari pancaran matanya, sehingga anak-anak kecil yang peka, yang mampu melihat hati dan pikiran yang jahat, itu senang berada di dekatnya. Yesus menunjukkan kesuciannya lewat kemurahan hatinya kepada orang yang membutuhkan. Saudaraku, kemurahan adalah ungkapan kasih dalam perbuatan-perbuatan sederhana. Namun justru dalam hal-hal kecil seringkali kita gagal. Karakter yang sesungguhnya ditunjukkan dalam perbuatan-perbuatan kecil. Kita bisa melihat karakter seseorang dari perbuatan-perbuatan mereka dalam menghadapi hal-hal kecil atau perbuatan-perbuatan kecil. Ada satu peribahasa Skotlandia mengatakan, ingatlah, ketika kamu bersikap tidak baik, berarti kehidupan rohanimu sangat buruk. Kita seringkali berbuat atau bersikap tidak baik, saudara, dalam kehidupan kita. Dan kehidupan rohani kita pada saat itu sangat buruk. Kenapa? Kata-kata yang murah menunjukkan kemurahan hati kepada mereka yang kita temui sehari-hari. Dan perbuatan benar itu akan menjadikan hidup kita ini sangat indah. Dan itu akan mengubah kegelapan menjadi terang. Saudara, seringkali kita lupakan senyum. Kita tersenyum. Ada saudara? Banyak perusahaan yang menerapkan ini, senyumlah. Itu hanya dengan senyum itu bisa mengubah suasana. Mungkin orang datang dalam segala kesulitan mereka, tetapi ketika dia melihat kita tersenyum, dia juga akan terhiburkan, berubah suasana hatinya. Ada satu WA yang dikirimkan berupa film, saudara, di mana seseorang ketika melihat ada seseorang menyapu dan ada orang yang
sembarangan membuang sampah saat dia menyapu. Kemudian orang yang melihat itu melihat juga perubahan pada muka si penyapu, dan dia menggambar sesuatu atau dia menuliskan sesuatu di atas kertas. Dia berikan itu kepada si penyapu, dan ketika dia melihat, dia tersenyum. Dia masukkan ke kantongnya, kemudian dia menemui seseorang yang juga dalam kesedihan, dalam masalah, dia berikan itu. Orang yang menerima itu dia buka, dia tersenyum. Dia bawa lagi, orang yang sudah diberikan itu dia bawa lagi kertas itu. Ya, menemui lagi orang yang bermasalah, dia berikan itu dan tersenyum. Itu ada beberapa orang. Dan terakhir, seorang ayah memberikan ini kepada anaknya. Dan ketika dilihat gambar, ya ternyata gambar yang diberikan itu, gambar seperti ini saudara, tersenyum. Dan itu mengubah keadaan jiwa seseorang. Ya, dia yang butuh ya penghiburan, butuh sesuatu yang lain. Oleh sebab itu jangan kita egois. Ya, kita harus melihat kepentingan orang lain, bermurah hati. Ya, perasaan orang lain harus kita jaga, harus kita peka terhadap kondisi orang lain, perasaan orang lain. Karena Allah yang kita sembah sangat berbeda dengan ilah-ilah berhala. Ya, sangat pemurah dan penuh kasih. Seperti yang dikatakan Yesaya 63:7. Sekalipun permintaan kita seringkali bukan untuk kebaikan kita, tetapi karena egoisme pribadi. Ya, dia tetap lebih baik ya dengan menjauhkan kita dari hal yang dapat mencelakakan kita. Allah menunggu untuk mencurahkan bagi kita kekayaan yang dapat menolong kita. Walaupun kita egois. Oleh sebab itu jangan egois. Ya, karena kemurahannya, ya kita tidak akan musnah sekalipun kita egois. Dia tetap baik karena perbuatannya adalah atas dasar kasih. Kasih itu murah hati. Ingat, Tuhan menginginkan ya supaya kita itu ya mengerti ayat yang dikatakan di dalam Galatia 6:7. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Dikatakan sebab ayat 8. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Maksudnya kita terus melakukan itu dengan setia. Kebaikan demi kebaikan. Karena itu ayat 10. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, inilah hukum tabur dan tuai. Ya, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Diberkatilah mereka yang berbelas kasihan, sebab mereka akan memperoleh belas kasihan. Kita murah hati, akan memperoleh kemurahan. Kita berbelas kasihan, kita akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah segala orang yang menaruh kasihan, karena mereka itu akan beroleh rahmat. Matius 5:7. Dan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi yang saat ini kita pegang. Ya. Di dalam Matius 7 ayat 12 dikatakan seperti itu, saudara. Dan hukum yang kedua, ya, yang sama dengan itu, hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segala akal budimu, dan lain-lain. Ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Saya yakin setiap orang mengasihi dirinya dengan begitu rupa. Oleh sebab itu Tuhan inginkan dalam hukum yang kedua itu, dan sama dengan kita mengasihi Tuhan, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti diri kita sendiri. Ya, kita harus peduli dalam terang sentralitas kasih dan panggilan Kristus ini, saudara. Ya, seorang yang bernama Roy McClain mengatakan, ketika saya melihat kembali pada hidup saya yang tidak berdaya,
saya mendapati bahwa hanya sedikit hal saja dari hidup saya yang bertahan. Dan itu bukanlah ketenaran. Itu bukanlah gelar ataupun fakta-fakta lain yang dapat dikenang. Satu-satunya hal yang bertahan adalah hal-hal kecil di mana saya mencoba untuk menunjukkan kemurahan. Ya, itulah yang bertahan dalam kehidupan seseorang. Jadi saudara, sebagai kesimpulan, jangan abaikan hal-hal atau perbuatan kecil. Karena hal-hal atau perbuatan kecil seperti ramah terhadap semua orang, dengan tersenyum, dengan kata-kata lembut, berempati, memberi perhatian dan bantuan kepada orang yang memerlukan, itu sangat berarti dan sangat efektif dalam mengubah kehidupan seseorang. Dan itu merupakan bukti bahwa kita adalah milik Kristus dan orang boleh tertarik menjadi saksi buat orang-orang lain. Saksi Kristus di antara umat lain, orang lain. Yang kedua, memang seringkali kita gagal dalam melakukan perbuatan kecil tersebut. Namun saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan teladan bagi kita. Dan kepada Roh Kudus yang telah memberikan buahnya kepada kita. Yaitu kasih dan kemurahan dalam kehidupan kita ini. Ya, sehingga bisa menjadi ciri kita bahwa kita ini adalah milik Kristus. Karena kita memiliki kasih dan kemurahan. Yang ketiga, Roh Kudus yang akan memampukan kita menjadi orang yang penuh perhatian. Kita memiliki kasih yang tulus dan murah hati. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kekuatan buat kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu. Kalau kami mengerti kemurahan-Mu sudah menjadi contoh buat kami. Untuk kami belajar Tuhan untuk melakukan hal-hal kecil. Hal yang bisa mengubah manusia dengan kasih dan kemurahan kami. Ya, karena Engkau sudah berkemurahan kepada kami. Sehingga akhirnya kami pun bisa mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Seperti Engkau yang mengampuni kami. Kami bersyukur kepadamu. Karena kemurahan-Mu kami boleh lepas dari, atau kami boleh berpindah dari kursi pengadilan kepada kursi belas kasihan. Karena kemurahan-Mu saja kami boleh hidup saat ini. Oleh sebab itu, bimbing kami untuk kami boleh menjadi seperti Engkau. Boleh menjadi teladan juga buat orang-orang lain, menunjukkan kasih dan kemurahan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa segala sesuatu adalah kemurahan Tuhan. Amin. Ya, atas nama Gembala Sidang saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusak yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai terus Pak Yusak. Tuhan memberkati di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, usaha. Tuhan campur tangan juga kepada putra-putranya di dalam bangku sekolahnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami masih ibadah secara online, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir di setiap keluarga, di setiap pemirsa yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Roh Kudus di mana-mana ada, terlebih di dalam hati setiap anak-anak Tuhan yang rindu dan haus akan kebenarannya. Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Herman sebagai Gembala Sidang, tambahkan hikmat yang daripadamu untuk mendewasakan iman dari seluruh jemaat Tuhan, dan biarlah jemaat Tuhan makin hari makin setia, makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, berakar, bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat Bapak Yusak yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati Tuhan, hamba-Mu ini pakai menjadi alat saluran berkat-Mu. Tuhan memberkati juga Ibu Minu yang memimpin puji-pujian pagi hari ini, dan juga Aldo dan Saudara Lukas Stephen yang mengiringi dengan musik. Pakai Tuhan, berkati Tuhan pelayan-pelayan-Mu dengan berkat-berkat yang dari surga, berkat yang melimpah, berkat damai sejahtera, sukacita, dan kesehatan yang daripada Tuhan. Kami juga sepakat sehati berdoa pagi hari ini buat Ibu Dini yang pada hari Rabu mengalami keguguran. Tuhan jamah, Tuhan berikan penghiburan, berikan kekuatan kesehatan kembali. Tuhan memberkati juga Pak Gustaf dalam tugas-tugasnya, dalam mendampingi Ibu Dini, biar senantiasa dalam perlindungan kasih sayang-Mu. Tuhan memberkati juga buat seluruh jemaat Tuhan, seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah online pagi hari ini, biar mereka lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan juga tahu, mendapatkan rema melalui firman Tuhan pagi hari ini. Firman-Mu adalah jawaban, firman-Mu adalah di mana menjadi penghiburan bagi kami semua dalam situasi pandemi ini. Tuhan juga kami berdoa buat Saudara Lifaing, adik dari Ibu Yohana atau Bapak Lecukyong. Jamah Tuhan, sempurnakan Tuhan kesembuhan-Mu. Kami percaya mujizat masih ada sampai saat ini. Bapak Lifaing, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit ginjal. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami patahkan segala kuasa roh jahat, kuasa iblis, roh sakit penyakit. Dalam nama Yesus sembuh. Kami juga berdoa buat putra dari Bapak Hari, Dr. Hari di Purwakarta. Tuhan berikan dia kemajuan, diberikan perubahan. Biar keluarga ini tetap bersandar, berserah kepadamu Bapa. Berkati juga Ekel, Miracle, putra dari Bapak Tiara dan Ibu Koni. Tuhan jamah, ada kemajuan, ada perubahan, sehingga boleh menjadi saksi dan terang-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat saudara seluruh jemaat Tuhan GPP Sejahtera yang sakit Tuhan oleh bilur-bilur-Mu sudah Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang menghadapi masalah persoalan, baik ekonomi, baik keluarga, baik pendidikan, Tuhan tolong, Tuhan jamah mereka semua, sehingga mendapatkan kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat negara dan bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa agar pemerintah daerah dan masyarakat di Indonesia meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam mengantisipasi bahaya
cuaca ekstrim saat ini. Kami juga berdoa buat saudara kami yang ada di NTT, yang dimana hari Minggu yang lalu kena musibah yaitu banjir dan angin puting beliung, sehingga banyak rumah-rumah yang hancur, bahkan keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit juga korban-korban, masih banyak lagi yang belum diketemukan. Tuhan hiburkan, kuatkan Tuhan mereka yang dalam keadaan duka cita. Berkati pemerintah daerah maupun dari pusat untuk tanggap dan lekas ikut menangani musibah ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tolong Tuhan, tolong hiburkan mereka. Kuatkan, teguhkan iman mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, saat ini program vaksinasi di Indonesia mengalami kendala imbas dari embargo negara produsen vaksin. Kami berdoa kiranya keadaan ini bisa segera teratasi agar suplai vaksin bisa kembali lancar. Kami juga berdoa agar masyarakat tetap taat dalam melaksanakan protokol kesehatan, supaya tidak terjadi gelombang ketiga di Indonesia seperti yang terjadi di negara-negara lain. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat seluruh para dokter, para medis yang menanganin vaksinasi massa, biar Tuhan pagari lindungi supaya tidak tertular atau tidak membawa penyakit yang tidak diinginkan, yaitu virus corona. Terlebih-lebih mereka, para dokter, para medis yang menangani pasien yang positif corona, Tuhan tolong melalui dokter ini Tuhan, para medis ini, biar banyak yang disembuhkan, biar banyak yang dipulihkan keadaannya. Kami percaya Tuhan campur tangan, Tuhan sayang kepada negeri ini, kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menteri, juga keluarga-keluarganya. Tuhan, program-program pemerintah, Tuhan Kau campur tangan dan memberkati, supaya tetap lancar, baik pembangunan kilang minyak maupun pembangunan tambang-tambang maupun juga pembangunan infrastruktur dan juga pelabuhan maupun juga bandara-bandara. Tuhan, mari Engkau campur tangan. Tuhan memberkati juga rencana pemerintah di mana akan memindahkan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Di mana kalau Tuhan kehendaki tahun 2021 ini akan diadakan peletakan batu pertama gedung kepresidenan atau istana presiden di Kalimantan Timur. Tuhan campur tangan dan dana biaya supaya semuanya dengan transparan dan tidak ada lagi yang mengkorupsi atau curang, berbuat curang, mementingkan diri sendiri atau golongan atau partai. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pakai para penegak hukum, baik KPK maupun BPK, supaya terus mengawasi laju pendanaan ini semua. Kami serahkan semua ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan lupa berikan persembahan sesuai kerinduan saudara. Boleh ditransfer ke rekening Ibu Lanlan ya, di rekening yang tertera di layar. Tuhan memberkati, tetap jangan lupa protokol kesehatan dan berusaha yang belum vaksin, waktunya vaksin silahkan vaksin. Saya rasa itu saja. Kita masih terus berdoa supaya negeri ini lekas aman, COVID-19 lekas diangkat ya dari bumi Indonesia bahkan di seluruh dunia, sehingga kita bisa leluasa, bisa kembali beribadah tatap muka, juga anak-anak sekolah kembali tatap muka. Itulah yang menjadi kerinduan kita semua. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Jangan lupa tetap pakai masker untuk sehari-hari. Dan waktu selanjutnya saya serahkan hambanya Bapak Pendeta Herman untuk tutup dan doa berkat. Amin. Salam, selamat hari Minggu.
Saudara-saudara, mari kita mengangkat tangan kita akan berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin.